الذي فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته ومحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد. Hadirin sekalian, jamaah salat Isya yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi, yaitu salat tarawih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kelihatannya kurang semangat. Apa kabar? Mudah-mudahan yang menjawab dengan kalimat baik termasuk yang dipilih Allah bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Memang sudah ketemu. Dipilih Allah bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Yang paling penting lagi, mudah-mudahan yang menghidupkan malam ini semuanya dapat berkah Allah. Amin. Karena syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Bulan Ramadan kata Nabi adalah bulan yang di dalamnya diliputi dengan keberkahan. Jadi orang-orang yang bertemu dan beribadah di bulan ini dipastikan dapat berkah. Berkah itu yang buat kita bahagia. Buat apa gaji 5 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Bagaimana orang yang berpuasa dan bertemu dengan Ramadan tidak bahagia? Ada Imam Baihaqi, Al-Imam Baihaqi mengatakan ada satu hadis Nabi bahwa orang yang bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia menikmati dan beribadah di bulan ini, ada 4 perkara yang didapat. Yang pertama, wasumtuhu tasbih. Sumtuhu tasbih, diamnya seperti sekarang tasbih. Kalau malaikat itu bertasbih, kemudian membanggakan diri dan minta agar kelompoknya dipilih menjadi khalifah, tapi Allah tidak pilih. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah masih awal, saya yakin sudah tadarus semuanya. Dari wajahnya kelihatan sudah pada khatam Quran. Jangan ketawa jadi ketahuan bohong. Ya, alhamdulillah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat berapa? Dicatat. Ayat berapa? Diingat nih, ini surah yang pertama saya baca Al-Baqarah 30. Nanti ada ayat lain. Diingat. Di akhir tausiah ada kuis dari saya. Yang bisa jawab hadiahnya umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara. Mohon maaf ya. Baik. Jadi kalau para malaikat itu bilang gini sama Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, kata malaikat, adalah kelompok hamba-hambamu yang senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan Engkau. Kenapa kok yang dipilih manusia untuk tinggal di bumi menjadi khalifah Allah, bukan kami, kata malaikat. Tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui.
malaikat gak punya rasa sabar, sedangkan manusia bisa memiliki rasa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ayo, dipanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mohon maaf, kita ngaku gak beriman. Alhamdulillah. Iman. Apa kata Allah? Lakukan dua hal. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kalau minta tolong sama Allah, minta tolong dengan dua cara. Yang pertama, bis sabri, dengan sabar. Dengan apa? Nabi Ayyub alaihissalam sampai-sampai takut kalau istrinya tertular penyakit. Ya, sampai akhirnya Nabi Ayub bilang, sudah kamu jangan dekat-dekat dengan kita, dengan saya. Kalau kita kan alhamdulillah tidak dapat ujian seberat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Coba, betul ya? Siapa di antara kita suami yang pernah mendapatkan ujian seberat Nabi Ayub? Gak ada, Pak. Nabi Ayub itu sampai istri, anak, orang sekampung takut dekat dengan Nabi Ayub. Kemudian dijauhi Nabi Ayub. Yang lain pada jauh, belatung dekat. Badan tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa diangkat. Untuk mengangkat belatung yang menggigit dan memakan dagingnya, Nabi Ayub nggak sanggup. Dimakan dagingnya Nabi Ayub. Sabar Nabi Ayub. Sampai akhirnya ada belatung yang satu mau menggigit lidahnya Nabi Ayub. Lidah. Yang satu lagi kepingin menyantap hatinya Nabi Ayub. Di situ mulai Nabi Ayub agak protes kepada Allah. Ya Allah, kalau kemarin badan saya yang dimakan, saya diam. Tapi jika sekarang lidah dimakan oleh belatung, bagaimana saya bisa menyebut namamu kalau lidah saya rusak? Kita masih punya lidah, masih bisa baca Quran, alhamdulillah. Masih bisa bicara yang baik-baik. Ya. Kalau belatung yang satu lagi memakan hatiku, bagaimana hati ini bisa ingat dengan engkau? Karena Nabi Ayub masih punya keinginan berzikir dan ingat Allah, Pak. Di tengah-tengah sabarnya, maka akhirnya Allah berikan kekuatan kepada tangan Nabi Ayub yang tadinya tidak bisa diangkat, bisa diangkat dan bergerak. Dua belatung itu diambil, dilemparlah belatung pertama yang ada di lisan, kemudian dilempar ke atas, itu yang jadi lebah. Yang satu lagi yang ada di hati dilempar, jatuh lagi ke bumi, itu yang jadi pacak atau lintah. Tangan orang yang beriman dan soleh tidak ada yang jelek, hasilnya dua-duanya baik. Kenapa jadi bengong semua sekarang? Jadi ternyata diperintahkan yang pertama, kalau minta bantuan dan minta tolong, bisobri, sabar. Bisa jadi Allah tidak berikan apa yang kita minta sekarang, Pak. Kenapa? Karena Allah bisa jadi tidak memberikan permintaan kita dengan cepat, tapi Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Paham gak? Ada seorang petani, wah ini kelamaan apa enggak nih? Gak apa-apa kan malam minggu ya? Malam minggu? Malam Senin lupa saya. Malam Senin, mohon maaf. Ada seorang petani, Pak, yang dengan kesabarannya setiap hari hanya bisa mendapatkan rezeki sepikul kayu. Kalau saya lihat ini semuanya kan rezekinya banyak nih. Uangnya juga nggak pada putus-putus ya. Sebab kalau uangnya putus nggak laku kan. Ini petani ini cuma dapat rezeki ibu sepikul kayu.
sholat duhanya rajin, sabar hidupnya. Meskipun rezeki cuma sepikul kayu, tapi cinta kepada istrinya gak luntur. Sama kayak kita, begitu banyak bintang di langit mah, hanya satu yang bercahaya. Begitu banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Kata istrinya, sekarang gak gitu Pak Ustadz. Kenapa? Kemarin aja waktu saya tiduran saya bilang, Pak, garasi udah ditutup. Dijawab Ustadz, udah. Pintu sudah, jendela. Kata suami saya, Pak Ustadz, semua udah gua tutup, cuma mulut lo yang belum gua tutup. Cintanya beda. Ini petani cuma dapat rezeki sepikul. Pak, sabar tuh pentingnya gini. Jadi petani yang sabar akhirnya bolak-balik hanya dapat satu pikul, satu tenteng kayu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan jangan lupa, orang yang sabar itu di balik kesabaran ada min haitsu, rezeki yang tidak terduga. Pernah satu saat sudah memang sehari-harinya dapat sepikul, dia datang lagi ke hutan. Ternyata Allah kasih rezeki Pak, kuda liar. Kuda apa? Kuda liar kan di hutan. Itu namanya luqatah. Dalam ilmu fikih boleh dapat harta temuan. Kuda yang liar itu dibawa pulang, dengan sabarnya dibersihkan kotorannya, dimandikan, dilatih, sampai akhirnya rezeki kuda liar tersebut menjadi jinak. Kuda liar menjadi jinak, dilatih, dimandikan setiap hari. Ternyata ketika petani sedang melatih kuda, ada orang yang kadang-kadang dalam kehidupan kita suka iri dan hasad. Ada gak kayak gitu? Ada aja tuh pasti tuh. Kafilah berlalu, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kata tetangga yang hasad, sombong, baru punya satu kuda, udah sombong. Ntar juga kudanya hilang. Ternyata kuda yang sudah dilatih ternyata benar-benar hilang, lari. Tetangga yang syirik, tetangga yang julid, senang gak kira-kira? Oh senang, syukurin, apa gue bilang, hilang itu kuda. Tapi petani yang punya sifat rasa sabar bilang gini, ya Allah, saya mah dari dulu sabar, hanya punya rezeki satu pikul, gak apa-apa. Terus kemudian Allah kasih saya kuda. Kuda itu kan tadinya nggak ada, kemudian Allah titipkan ke saya. Kalau sekarang yang memberikan dan menitipkan ambil, ya nggak apa-apa, saya mah sabar aja, betul nggak? Bilang. Tapi tetangga yang hasad, begitulah kalau orang hasad, hati-hati. Makanya kita dilarang hasad. Innal hasada ta'kulul hasanat. Hati-hati, sifat hasadmu akan memakan amal-amal baikmu. Tapi tetangga yang hasad tetap senang, syukur, kudanya hilang. Si petani tetap bilang sabar. Ternyata seminggu kemudian Pak, petani yang sabar tersebut, yang kehilangan hartanya kuda, ternyata seminggu kemudian kuda yang liar itu datang kembali dengan 7 ekor kuda liar lain. Tadinya 1, sekarang tambah 7, jadi berapa kudanya? Saya tanya, kira-kira tetangga yang hasad melihat tambah kudanya gimana kira-kira? Kira-kira gimana kira-kira? Pak, begitulah kita kalau dititipkan harta. Dititipkan harta, dititipkan pekerjaan. Akhirnya sang petani ini bilang sama anak, nak, ayahmu gak sanggup, karena sekarang harta kita bertambah, kamu bantu. Begitulah kita, kalau kita sujud, nah, Bapak gak kepingin cuma masuk surga sendiri. Bapak kepingin kalau nanti Bapak dikumpulkan bersama orang-orang yang masuk surga, kamu juga berada di situ, nak. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Ketika nanti penjaga pintu surga memanggil-manggil orang yang masuk surga, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, kalau nanti penjaga pintu surga memanggil orang-orang yang masuk surga, kemudian mengatakan,
kalian selamat, kalian sejahtera, kalian beruntung masuk surga, ke dalam surga. Wa qalu alhamdulillah, maka orang-orang yang masuk surga mengatakan alhamdulillah. Bapak kepingin kamu termasuk yang mengucapkan alhamdulillah. Bapak minta bantu ngelatih kuda, karena satu di antara yang mendapatkan pahala juga kalau kita melatih binatang, di antaranya adalah kuda. Pak, apa yang terjadi? Tetangga yang syirik dan julid ngintip, mudah-mudahan nanti kalau anaknya naik kuda jatuh kakinya patah. Ternyata betul Pak, hati-hati, itu namanya istidraj. Kalau ada orang tidak ibadah, orang tidak dekat dengan Allah, sombong, saya nggak ibadah, saya nggak sholat, tapi uang saya banyak, hati-hati, itu istidraj, sengaja diulur oleh Allah. Makin jauh Anda dari Allah, hati-hati. Tetangga yang julid melihat anaknya petani sedang melatih kuda, jatuh kakinya patah, dia bilang, gua bilang apa? Seneng lagi dia. Tapi hati-hati, ini bukan akhir cerita Pak. Dalam hidup ini kita punya dua hal. Yang pertama adalah histori, kita sedang mengukir cerita kita. Yang kedua adalah misteri, sesuatu hal gaib yang tidak kita tahu. Betul nggak? Sekarang saya tanya Pak, dalam hidup ini, mulai dulu kita kecil sampai sekarang, lebih banyak yang kita tahu apa lebih banyak yang kita tidak tahu? Ayo Pak, mohon maaf, istri kita sekarang menjadi istri kita. Pernah nggak dulu kita bayangkan akan jadi istri kita? Akhirnya anaknya jatuh Pak, patah kakinya. Terus dia bilang apa? Nah, jangankan kamu, binatang saja Bapak sabar, Bapak rawat. Sekarang anak adalah amanat Allah, engkau adalah titipan Allah, maka Bapak akan sabar merawatmu nak, karena kakinya patah. Tapi tetangga kira-kira senang gak ngelihat anaknya petani kakinya patah? Kalau orang hasad senang gak Pak? Senang, syukur. Ternyata Pak, ketika anaknya petani kakinya lagi patah, datanglah tentara-tentara dulu dari kiriman raja yang sedang mencari pemuda untuk diikut sertakan perang paksa. Datang ke rumah petani yang sabar tadi. Hei petani, saya tahu kamu punya anak satu, laki-laki udah dewasa. Raja minta ikut perang. Kakinya lagi patah Pak. Kata tentara, ya patah mah jangan ikut. Akhirnya nggak ikut perang. Tetangga yang julid, anaknya 3, laki-laki, punya anak berapa? 3. Raja minta ikut perang. 3-tiganya ikut perang. Mampus semua akhirnya. Jadi mati semua itu. Pak, hidup ini ada misteri, ada histori. Yang kita bisa bikin apa? Histori. Kalau punya duit, bikin Pak buku biografi. Betul? Coba. Kalau punya duit, bikin biografi. Kalau punya duit, histori. Tapi hati-hati, ada satu lagi yang kita harus tunggu dengan sabar. Apa itu? Misteri, hal-hal yang gaib, dan itu lebih banyak yang kita hadapi. Jam 8:20. Saya takut kalau dilanjutkan amplop dipotong. Tapi demi Allah, kalau yang undang Al-Hakim, Pak, saya ketua Badan Wakaf Indonesia. Beneran, saya ketua Badan Wakaf Indonesia. Kalau yang undang Al-Hakim, amplopnya udah saya hitung. Tapi demi Allah, malam ini tujuannya bukan karena itu. Tujuannya untuk sholat bersama-sama. Kalaupun nanti panitia tidak kasih amplop, saya ridho, yang penting dapat pahala. Sama yang kedua, gua ancam, ngundang lagi gua gak datang. Mohon maaf, kita lanjutkan tarawih. Terima kasih, mudah-mudahan sabar semua. Sabar itu dalam rangka puasa, karena balasan yang sabar kata Nabi, as-saumu was-sobru. Puasa itu adalah kesabaran. Was-sobru kata Nabi, jazaohu al-jannah. Kesabaran kita balasannya adalah surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.